Ya, selamat siang dan selamat datang kembali di konten Makibo. Sorry. Ya, gue bikin ini rada tengah malam sambil nonton dua pertandingan Liga Champions hari ini. Jadi sambil apa ya ngisi waktu, gue akan bikin review dulu untuk kemarin. Jadi gue nonton dua match. Yang pertama gue mau bahas MU dulu. Ya, mung apa ya, mungkin kalau dilihat secara garis besar gitu MU harusnya bisa menang, tapi ya oleh bener-bener deh, gue nggak bisa bilang apa-apa lagi buat oleh ini. Bener-bener apa ya, gue bisa bilang dari line up aja, gue lihat dari uh, susunan pemainnya aja nggak banget buat gue. Varane dicadangin, terus formasinya lu pakai Pogba sama Fred itu jadi DM gitu loh. Terus di line upnya dipasanglah Van de Beek gitu loh di gelandang serang. Ya kalau lu pasang Van de Beek ya itu udah pasti ibarat main dengan 10 orang gitu, plus Sancho lagi. Aduh, Sancho gue nggak ngerti deh kenapa ya tetap diandelin gitu, walaupun gue netral di sini, tapi ya bagi anda semua yang fans MU ya pasti pusing sih. Yakin ini Sancho ini bener deh, sepanjang pertandingan tuh gak kelihatan sama sekali. Bruno gak tampil dengan performa terbaik. Ya Pogba juga praktis hilang itelan bumi gitu, bener-bener nggak tahu, kayak ayam hilang gitu loh. Kalau gue bilang ayam nyari induk lah gitu, bener-bener cuman maju mundur doang, nggak jelas sama sekali gitu. Ya praktis mereka pun juga sangat kesusahan, padahal lawannya tuh Young Boys loh. Gue nggak ngerti loh. Tim dari Swiss yang mungkin baru bisa tampil gitu ya beberapa tahun sekali gitu, mas, dan masih tetap kesusahan gitu. Maksud gue nggak ngerti deh, tim sekelas MU ini mau mau kemana gitu loh arah hidupnya. Di babak pertama praktis ya serangan yang dilancarin ya cuman dari umpan si Bruno Fernandes yang ya gue harus bilang emang kualitas individunya sih emang nggak bisa diremehin ya. Dan ya Ronaldo ya udah gitu-gitu aja gitu loh mainnya, nggak ada yang spesial lah, karena emang role-nya aja udah sebagai striker murni. Ya what do you expect more about him gitu. What you, kayak apa yang lu harapkan lebih dari si Ronaldo ini. Ya oke, 1-0 gitu, ya itu praktis emang kejeniusannya Bruno Fernandes sih. Tapi setelah itu nggak kelihatan sama sekali, bener-bener pola serangan nggak ada. Dan lebih-lebih setelah si Wan Bisaka kena kartu merah itu udah praktis makin terlihat tertekan lah si MU ini. Gua bingung loh. Tim sebesar begini main kayak tak apa ya, kayak ragu, dan gimana ya kalau gue bilang ya, takut-takut gitu loh untuk ngambil inisiasi. Aneh aja untuk tim sebesar MU ini. Dan kayak udah 5 menit sebelum turun minum itu udah Young Boys udah lebih dominan. Padahal kalau dilihat dari pola serangannya juga, aduh ampun deh, Young Boys ini nggak ada umpan yang nyampe sama sekali. Mas, di apa ya, di
di sepanjang mereka melakukan serangan tuh nggak banget dah buat gue. Terus di babak kedua gue makin nggak ngerti lagi gitu. Maksud gue Sancho lu ganti lu ganti sama siapa ya kalau nggak salah si Varane ya, bukan, Sancho kalau nggak salah diganti sama siapa gitu ya, oke lah. Si Diogo Dalot ya, itu oke lah. Gue masih ya mungkin mau nambah lini pertahanan. Nah cuman yang jadi masalah pas Varane masuk itu mau bunuh diri gitu loh. Si Ole ini benar-benar mau bikin MU mati gitu, karena masukin Varane kan artinya lu apa ya, membuat tim ini harus bertahan terus gitu loh. Malah jadinya konservatif mainnya, main cenderung cuma ngandelin counter, padahal emang potensi dari pemain yang lu udah masukin tuh nggak bisa ngelakuin itu gitu loh. Praktis ya udah terkurung sendiri, bertahan 45 menit, dan ya udah tinggal tunggu di ini aja, kena bobol gitu. Bener kena bobol sekali. Itu praktis emang lini pertahanannya tuh nggak banget deh buat gue, dan nggak efektif juga gitu. Lu pasang 5-3-1 kalau nggak salah ya, itu kan udah mematikan potensi MU untuk bisa nambah gol lebih banyak gitu loh. Dan praktis serangannya yang dilancari MU pas babak kedua juga udah ampas lah buat gue, bener-bener gitu. Dan ya menurut gue ya dengan kondisi yang ada, walaupun yang Boys mainnya jelek banget, ya mereka layak menang. Dan juga Lingardinho itu juara buat gue. Lingardinho tuh bener-bener kayak Robin Hood aja untuk gue. Jadi salut gue untuk Lingardinho, best magician in the world. Oke, terus kita bahas Barca. Barca, gue bilang apa ya, football sometimes is a ruthless game, and you can't predict every single moment in it. Ya sepak bola ya ini pertandingan yang keras dan nggak kenal siapapun gitu loh. Ya kelihatan di sini gitu bahwa Barca ini gak siap benar-benar, mulai dari susunan pemain sampai strateginya itu udah apa ya, udah nggak siap banget lah untuk tanding gitu loh, karena emang materinya terbatas, ditambah banyak pemain juga yang cedera. Dan ya itu juga pemainnya juga ya lihat sendiri aja gitu loh. Ya ini pemain juga dengan keahlian seadanya aja gitu loh di skuad Barca yang sekarang. Memphis Depay mainnya juga jelek buat gua, karena gak ada yang supply bola juga gitu loh. Terus kalau gua bilang kalau main 3-5-2 ya, itu kan wingback harus kerja paling keras, karena dia harus ngimbangin antara lini serang sama lini pertahanan. Harus ibaratnya maju ke depan bantu serangan, tapi juga di saat tertentu pas diserang dia harus cepat balik. Nah ini yang nggak bisa dijalanin sama either Sergio Roberto ataupun Jordi Alba, cause they are too old to play that role. Untuk gua dari segi mungkin stamina, dari segi kualitas juga udah pasti menurun banget lah gitu loh. Dan ya kelihatan banget sih Bayern Munchen jelas layak menang dan jelas mengungguli semua aspek terhadap Barca. Bahkan sampai si Laportanya sendiri bilang di akun pribadinya, ya kekalahan ini tuh udah
udah bisa ditebak sebenarnya gitu. Tapi ya balik lagi bahwa ini karena kondisinya bener-bener tidak menguntungkan Barca di pertandingan ini, dan pertandingan ini tuh ya terlalu dini lah untuk bisa dihadirkan gitu. Ketika Barca belum siap sama sekali menghadapi tim sekelas Bayern Munchen yang lagi bagus-bagusnya, terutama Jamal Musiala, yaitu asli itu menurut gua mainnya cakep banget sepanjang pertandingan itu ya. Walaupun kayak perannya Davis, Sane sama si Ben Pavard itu gak bisa di apa ya, gak bisa, aduh bahasanya apa lagi, gak bisa dilewatin lah gitu loh, karena tiga ini pun juga punya peran penting. Ya ini kan empat pemain ini praktis kan cepet banget gitu loh dalam segi pace gitu. Mereka masih bisa dibilang dalam form terbaiknya mereka lah gitu loh. Ya tentu dengan possession game yang sudah Bayern Munchen terapkan, bahkan udah terbukti berjalan dengan bagus lah semenjak zaman si Hansi dan Nagelsmann juga udah terbukti bisa melaksanakan juga di match ini. Jadi ya pemain Barca tuh rata-rata udah terlalu tua dan benar-benar harus diganti. Dan ya kelihatan banget pas diganti sama Yusuf Demir sama Gavi, itu malah lebih kelihatan aroma Barca yang benar-benar mau berani keluar dan berani buat nyerang gitu loh. But then ya udah gitu loh, that was the result gitu yang harus diterima sama fans Barca, karena emang semua elemen di tim juga, bahkan sampai presidennya aja sampai udah tahu ini bakal terjadi gitu loh. Tapi ya terlepas dari gol yang agak hoki ya karena deflected sama kena tiang itu, ya Bayern Munchen di sini gue bisa bilang sangat layak buat menang karena dari permainan sama dari kualitas pemain. Bener, sepanjang pertandingan kelihatan banget Bayern Munchen sangat merepotkan Barca sepanjang pertandingan, mulai dari penguasaan bola sampai teknik serangnya mereka udah jauh banget, udah jauh di atas Barca untuk saat ini. Tapi kalau misalnya pemain-pemain yang cedera kemarin itu balik, udah bisa bermain reguler di squad utama, bukan gak mungkin Barca bisa nyaingin Bayern Munchen, at least untuk tahan imbang lah. Syukur-syukur kalau menang gitu loh, menang tipis. Jadi ya Barca tetap butuh waktu sih buat gua untuk bisa berbicara jauh lah di Liga Champions. Kalau Liga domestik oke, tapi kalau Liga Champions ya lihat dulu lah. Yang penting mentalitas anak muda ini ditempa dulu, sama kompakan dan kerjasama timnya harus lebih lebih dikuatin lagi gitu sih buat gua. Untuk yang lainnya kayak contoh Chelsea Zenit itu susah payah loh, 1-0 menang, padahal you could score more buat Chelsea gitu. Terus Sevilla Salzburg Sevilla ya, karena main di Austria kalau nggak salah, 1-1. Ya gue nggak ngerti lah kenapa Sevilla, ya emang itu mungkin tampilan terbaiknya mereka untuk sekarang. Gue nggak ngerti, mungkin untuk seterusnya ya kualitas mereka ya gitu, nggak bisa berkembang jauh lah. Terus kayak pertandingan lainnya ya kayak Villarreal Atalanta 2-2, cukup kaget sih. Tapi ya itulah yang terjadi untuk match pertamanya. Dan itu aja mungkin review singkat dari
match day yang udah selesai kemarin. Terima kasih yang udah nonton Mikey Ball kali ini, dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya. Ciao.